Cetak 5 gol di laga UCL, Haaland banjir rekor. Pep Guardiola dibuat patah hati oleh Julia Roberts. Pique bantah kalau Barca pernah sogok wasit. Qatar kepincut beli Malaga. Madrid jadi penyebab Hazard pensiun dari timnas. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Di lanjutan pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Manchester City melubat habis RB Leipzig dengan skor 7-0. Erling Haaland jadi bintang lapangan dengan mencetak 5 gol di menit 22, 24, 45, 53, dan 57. Sedangkan 2 gol lainnya dicetak oleh Ilkay Gundogan menit 49 dan Kevin De Bruyne menit 90. City lolos ke babak perempat final dengan agregat 8-1. Sama halnya dengan City, Inter Milan juga berhasil lolos ke babak perempat final setelah menahan imbang FC Porto 0-0. Hasil tersebut sudah cukup bagi Romelu Lukaku CS untuk mengamankan satu tempat di babak selanjutnya karena berhasil unggul agregat 1-0 di leg pertama. Kekalahan yang diterima Porto dari Inter Milan di Liga Champions tampaknya sulit diterima oleh sang pelatih Sergio Conceição. Dilansir Portugal, Conceição merasa timnya tampil jauh lebih baik daripada Inter. Sang pelatih bahkan yakin kalau di dua leg menghadapi Inter, Porto tampil lebih mendominasi. Setelah kekalahan ini, sang pelatih meminta para pemain untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan fokus ke kompetisi domestik. Inter Milan berhasil menyusul tetangganya AC Milan yang sudah lebih dulu mengamankan satu tiket di babak perempat final Liga Champions 2022-23. Dilansir Get Football News Italia, ini jadi pencapaian yang luar biasa bagi kedua klub asal kota Milan tersebut. Keduanya sama-sama berhasil mencapai perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2005-2006. Setelah cetak 5 gol di pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig semalam, Erling Haaland dikabarkan banjir rekor. Setidaknya, ada lebih dari 2 rekor yang berhasil ia pecahkan di pertandingan tersebut. Dilansir ESPN, Haaland telah memecahkan beberapa rekor. Di antaranya jadi pemain tercepat yang bisa mencetak 30 gol di UCL, pencetak gol UCL paling banyak dalam satu musim bersama Manchester City, dan jadi pencetak gol terbanyak City dalam satu musim. Haaland memang monster. Dalam sesi wawancara setelah pertandingan Liga Champions, Pep Guardiola membeberkan salah satu rahasia terbesarnya. Dilansir Sky Sport, Pep pernah dibuat galau oleh Julia Roberts karena lebih memilih Manchester United daripada Manchester City. Perlu diketahui, Pep begitu menggemari artis Hollywood tersebut. Dengan nada bercanda, ia menambahkan apabila memenangkan Liga Champions 3 kali berturut-turut sekalipun, ia tetap merasa gagal karena Julia lebih memilih Manchester United. Meski Manchester City menang, mereka tak bisa menghindari dari olok-olok legenda Manchester United, Rio Ferdinand. Dilansir Give Me Sport, Rio mengejak pertunjukan lampu yang ditujukan untuk para penonton di Stadion Etihad. Menurutnya, itu merupakan pertunjukan yang berlebihan. Pasalnya, jika City memiliki sejarah seperti Manchester United, pertunjukan tersebut dirasa sangat tidak perlu. Cristiano Ronaldo kembali berulah. Pada pertandingan Al Nassr versus Abha di ajang Kings Cup, Ronaldo dikabarkan kesal dengan keputusan wasit. Dilansir AS, Ronaldo membuang bola tinggi-tinggi saat wasit meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Alhasil ia mendapat kartu kuning. Sebetulnya, Al Nassr sudah unggul 2-0, tapi saat injury time babak pertama, Ronaldo sedang menguasai bola dan bersiap melancarkan serangan. Namun wasit Andris Treimanis justru meniup peluit. Ronaldo yang tak terima pun akhirnya ngomel-ngomel. Seiring kasus suap yang menimpa Barcelona, Gerard Pique pun angkat bicara. Menurutnya, Barca yang ia kenal tak pernah melakukan hal tak terpuji semacam itu. Dilansir Goal, Pique merasa kalau Barcelona tak pernah melakukan suap pada wasit. Pada era keemasan mereka, Barcelona memang superior. Jadi, klub tak mungkin merendahkan harga diri untuk meminta bantuan wasit. Beberapa hari terakhir berhembus kabar kalau PSG kesulitan untuk memperpanjang kontrak Sergio Ramos. Akhirnya, banyak klub MLS berusaha mendekati sang pemain. Namun menurut Goal, Ramos lebih memprioritaskan untuk bertahan di PSG dan memainkan sepak bola Eropa ketimbang bergabung dengan klub MLS. Ia merasa kondisi fisiknya masih sangat baik, sehingga ia yakin masih bisa bersaing di level tertinggi.
Jelang pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Liverpool mendapat tekanan dari berbagai pihak. Namun pelatih mereka Jurgen Klopp tetap tenang menghadapi itu. Dilansir AS, meski hanya memiliki 1% peluang untuk mengembalikan keadaan, Klopp masih yakin kalau timnya akan melakukan yang terbaik. Ia juga menegaskan kalau tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Frank Lampard dan Steven Gerrard dikabarkan bakal diproyeksikan menjadi pelatih timnas Inggris di masa yang akan datang. Dilansir Goal, salah satu dari mereka akan dipertimbangkan untuk melatih tim nasional Inggris U21. Keduanya akan melatih tim junior terlebih dahulu sebelum dipersiapkan untuk menggantikan Gareth Southgate sebagai pelatih tim utama Inggris. Kabarnya selain dua nama tersebut, Scott Parker juga masuk sebagai salah satu kandidat. Qatar Sport Investment atau QSI dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan untuk mengambil alih klub Spanyol Malaga. Dilansir Mirror, pemilik PSG Nasser Al-Khelaifi telah membuka negosiasi dengan pihak Malaga. Kesepakatan belum tercapai, tapi Qatar tampak serius dengan upaya ini. Perlu diketahui, saat ini Malaga masih berlaga di kasta kedua sepak bola Spanyol. Jadi, proses pengakuisisian tak akan menemui masalah karena PSG dan Malaga tak berada di level yang sama. Manchester United dikabarkan mempertimbangkan untuk mundur dari perburuan tanda tangan bintang Tottenham Harry Kane. Dilansir Mirror, United tak mau ambil resiko dengan berupaya mendatangkan Kane karena sang pemilik Daniel Levy enggan melepas sang bomber. Terlebih Manchester United dikabarkan punya riwayat buruk soal negosiasi transfer dengan Spurs. Piala Dunia 2026 dikabarkan akan menggunakan format baru. Pihak FIFA bahkan sudah merinci apa saja yang akan diubah pada Kongres tahunan akhir pekan nanti. Dilansir Goal, wacana yang mencuat adalah FIFA akan menambahkan jumlah tim menjadi 48 tim dengan terbagi dalam 12 grup dan sehingga nantinya akan ada 104 laga. Nantinya, 2 tim teratas tiap grup akan maju ke babak berikutnya. Ditambah 8 tim peringkat 3 terbaik akan melengkapi peserta di babak gugur. Dewan FIFA sudah menyetujui format tersebut. Namun, keputusan tersebut belum final karena masih harus dibawa ke Kongres pada akhir tahun nanti. Di tengah upaya Federasi Sepak Bola Rusia untuk melobi AFC, timnas Rusia dikabarkan telah mendapatkan undangan dari Federasi Sepak Bola Asia Tengah. Dilansir The Guardian, Rusia telah diundang untuk berkompetisi di kejuaraan Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah atau CAFA pada Juni mendatang di tengah spekulasi peralihan dari UEFA ke AFC. CAFA adalah bagian dari AFC yang dibentuk pada 2014. CAFA terdiri dari Federasi Nasional Afghanistan, Iran, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Sepak bola Arab Saudi tak henti-hentinya memberikan kejutan. Setelah Al Nassr mencuri perhatian di penghujung tahun lalu, kini giliran rival mereka Al Ittihad yang sedang berburu pemain top. Dilansir Talksport, Al Ittihad dikabarkan tengah berusaha mendatangkan bintang Crystal Palace, Wilfried Zaha. Menurut laporan, kontrak Zaha akan habis akhir musim nanti dan Al Ittihad telah menawarkan kontrak senilai 9 juta pounds atau 168 miliar rupiah per tahun demi mendapatkan tanda tangan sang pemain. Krisis finansial dan rangkaian kasus yang dialami Barcelona membuat pergerakan transfer klub kian sempit. Yang terbaru, Barca dikabarkan tak bisa mendaftarkan beberapa pemainnya musim depan. Dilansir Sky Sport, salah satu pemain yang diragukan bisa masuk skuad Barca adalah Gavi. Melihat situasi tersebut, Liverpool dan Manchester City mengawasi situasi sang pemain. Jika ada celah, keduanya akan bergerak di musim panas mendatang. Manchester United dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan untuk meminjamkan Anthony Elanga musim depan. Dilansir Mirror, di tengah menanjaknya performa Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho, Elanga kesulitan untuk mendapatkan tempat reguler di line-up utama Erik ten Hag. Melihat situasi ini, United berencana melepas Elanga dengan status pinjaman musim panas ini. Peminjaman ini dilakukan agar Elanga mendapatkan menit bermain yang cukup.
Pemuncak klasmen Bundesliga, Bayern Munchen telah mengumumkan kerjasama dengan salah satu wakil MLS Los Angeles FC. Dilansir ESPN, kerjasama lintas benua ini akan bergerak di bidang pengembangan pemain usia muda. Kabarnya, kedua klub akan membangun sejenis akademi bernama Red and Gold Football yang nantinya akan berbasis di Jerman. Setiap klub masing-masing akan memegang 50% saham dari proyek ini. Sejak tiba di Premier League bersama Nottingham Forest, Keylor Navas sudah kebobolan 12 gol dalam 6 penampilan. Ia mengaku kalau bermain di Liga Inggris sangatlah sulit. Dilansir AS, Navas mengaku persaingan di Inggris begitu sulit. Sebagai penjaga gawang anyar, ia dituntut tampil prima di setiap pertandingan. Meski itu sulit, Navas yakin bisa membantu Forest bersaing di papan tengah Liga Inggris. Pelatih timnas Amerika Serikat Greg Berhalter beruntung tak kehilangan pekerjaan setelah menerima tuduhan penganiayaan. Dilansir Bleacher Report, Federasi Sepak Bola Amerika Serikat mengatakan bahwa Berhalter akan tetap menjadi pelatih kepala tim nasional putra meski mendapat tuduhan penganiayaan terhadap kekasihnya. Kabarnya, kasus ini sudah lama terjadi tapi baru muncul karena diduga untuk menghancurkan karir sang pelatih. Arsenal dikabarkan belum puas dengan komposisi pemain sayapnya musim ini. Manajer The Gunners, Mikel Arteta, mengaku sangat tertarik untuk mendatangkan satu lagi pemain sayap musim depan. Dilansir 442, kini Arsenal dinomorkan jadi terdepan untuk mendapatkan bintang Bayer Leverkusen, Moussa Diaby. Arsenal akan bergerak pada musim panas mendatang, namun mereka akan bersaing dengan Newcastle United. Diego Simeone barangkali jadi pelatih paling lama yang menangani satu tim di Eropa bersama Atletico Madrid. Bahkan, karena kecintaan terhadap Atletico, ia rela menurunkan gajinya demi bisa bertahan lebih lama di klub. Dilansir Football Espana, Simeone akan menurunkan gajinya dari 20 juta euro atau 329 miliar rupiah menjadi 16,5 juta euro atau 271 miliar rupiah per tahun. Ia juga ingin terus menjadi pelatih Atletico hingga 2024 mendatang. Selain Thomas Tuchel, Tottenham juga telah memasukkan nama pelatih Fulham Marco Silva sebagai salah satu kandidat yang akan menggantikan Antonio Conte musim depan. Dilansir The Sun, Spurs memandang Silva sebagai pelatih yang tepat. Spurs terpukau dengan kinerja Silva yang musim lalu membawa Fulham promosi dan kini bersaing di papan atas Liga Inggris. Situasi Eden Hazard di Real Madrid makin sulit. Setelah tak kunjung mendapatkan kesempatan bermain, kini hubungannya dengan klub kian berantakan. Dilansir Football Espana, dalam salah satu wawancara, Hazard membeberkan kalau Madrid punya peran besar di balik keputusannya pensiun dari timnas Belgia. Minimnya menit bermain yang diberikan Madrid membuat Hazard frustasi dan merasa sudah tak bisa berkontribusi banyak untuk tim nasional. Maka dari itu, ia membulatkan tekad untuk pensiun saja dari timnas. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!